Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam acara sarapan. Pagi ini saya akan membawakan sarapan rohani dengan judul Kunci Berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di sini ada beberapa kunci supaya kita bukan hanya bahagia di saat kita bahagia, tetapi bahagia di saat kita tidak bahagia. Ada satu kunci pertama, yaitu di dalam Mazmur 62 ayat 2. Di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi kalau kita dekat kepada Allah, maka hati kita akan tenang dan jiwa kita merasa bahagia. Yang kedua, Mazmur pasal 1 ayat 2. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan. Bukan hanya membaca, tetapi kita merenungkan. Maka di situ pun kita mendapat transferan, yaitu sukacita yang daripada Tuhan. Ada berkat yang Tuhan berikan di saat kita membaca, bahkan merenungkan, bahkan melakukan setiap firman Tuhan. Lalu kunci berikutnya, pikirkanlah perkara yang di atas. Di dalam Kolose 3 ayat 2 di sana. Pikirkan perkara yang di atas. Ya, jadi pikiran kita ini perlu. Pikiran kita perlu supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang sebenarnya kita tidak pikirkan. Ya, kita hanya memikirkan apa yang kelihatan saja. Ya, karena yang kelihatan adalah semu, tetapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Kemudian di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 di sana katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kita lakukan, apa yang kita terima itu sudah ada di dalam tangan pimpinan Tuhan. Jadi kita tidak usah khawatir, kita tidak usah bersedih-sedih, ya, karena Tuhan sudah menjanjikan satu berkat. Bukan hanya berkat secara jasmani. Berkat itu bukan jasmani aja, tetapi berkat rohani. Ya, mungkin kita tidak punya banyak harta, mungkin kita tidak punya banyak keuangan dan lain sebagainya. Tetapi kita boleh melihat keluarga kita bahagia, anak cucu kita semua dalam Tuhan Yesus. Terlebih pengenalannya dia kepada Tuhan Yesus. Mereka boleh bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Itu adalah suatu luar biasa. Lalu kunci berikutnya yaitu buang segala pikiran yang mungkin mengganggu kita, segala yang mengganggu dalam pikiran kita, segala kepahitan, segala kemarahan, segala fitnah, segala dengki kita buang. Jadi pikiran jadi plong, hati kita menjadi bahagia. Itu di dalam Efesus 4 ayat 31. Kemudian di dalam Filipi 3 ayat 13 yang ke B. Di situ katakan, aku melupakan segala apa yang di belakangku dan mengarahkan pandanganku yang ada di depan. Kita melupakan hal-hal yang sudah berlalu. Mungkin itu adalah hal kesisakan atau hal apa. Pernah suatu kali saya merasa tertuduh terus. Ini loh kamu salah, ini loh kamu salah, ini loh kamu salah. Sehingga menghambat saya untuk bertumbuh dalam Tuhan. Tetapi firman Tuhan memberikan kekuatan, memberikan nasihat kepada saya untuk melupakan hal-hal yang di belakang kita, mau arahkan pandangan kita kepada tujuan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dalam 1 Tesalonika 5:18 di sana katakan, mengucap syukurlah. Ya, jadi kita perlu mengucap syukur di dalam keadaan apapun juga. Pahit, manis, enak, tidak enak, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kita yakin bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang terakhir, di sini dikatakan, yang paling penting dalam hidup kita, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kalau Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18 di sana katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ya, Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, segala-gala yang bukan ciri khas dari anak-anak Tuhan, ya, tetapi ciri khas
pada anak-anak Tuhan yang mencintai, melakukan firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Sehingga apa? Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka sukacita itu senantiasa. Ya, sukacita yang dunia berikan tidak sebanding dengan sukacita yang Tuhan berikan. Kalau dunia berikan, pernah suatu kali saudara saya merasa susah, dia stres. Suatu kali dia keliling untuk menghilangkan stres, tetapi sampai di rumah lagi dia stres lagi. Nah, tetapi kalau sukacita yang Roh Kudus berikan itu kekal, beda. Di saat tidak enak, di saat baik dan tidak baik-baik, sukacita itu tetap ada. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan buat kita semua, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Itulah yang menjadi berkat pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.